Namo Sang Hyang Adi Budaya. Selamat siang Bapak Ibu Sobat Dharma dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali di hari yang berbahagia, hari Jumat, bersama TVRI Sumatera Utara dan Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara dalam Mimbar Agama Buddha. Hari ini kita akan membawakan sebuah topik yang hangat, yang sudah sering kita bicarakan namun tidak ada endingnya, tidak ada habis-habisnya, dan sering membawa perdebatan pula. Dan juga hari ini tidak lupa kita menghadirkan seorang narasumber, seorang tokoh agama juga, pengusaha juga yang sudah malang melintang di Sumatera Utara dan tentu nasional. Kita hadirkan hari ini di studio TVRI yang luar biasa, Bapak Amrin Susilo Halim. Ya, Nama budaya Pak. Sore. Ya, sebelum nanti kita berbincang-bincang dengan Pak Amrin, kita sapa dengan Pak Amrin. Ya, kita akan perkenalkan siapa beliau. Tentunya kita akan berbicara tentang topik kita pada hari ini, harmonisasi Dharma dan bisnis. Ya, bagaimana kita melakukan keselarasan Dharma dan praktik bisnis kita di dalam kehidupan kesehari-harian. Tentunya kita juga dapat berinteraksi bersama. Kita dapat bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa di nomor telepon interaktif 0811 610 0386. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Amrin. Nah, apa kabar Pak Amrin? Kabar Selamat baik. datang di studio TVRI. Terima Kabar kasih baik. Pak waktunya sudah hadir di TVRI bersama kami. Tentunya kita akan bahas ya hari ini topiknya kita tentang harmonisasi Dharma dan harmonisasi bisnis. Seorang tentunya Pak Amrin, nah ini sudah malang melintang di dunia pendidikan, juga sudah mulai memulai karir di keagamaan ya, mulai dari MBA Sumut ya dulu Pak ya, Ya. tahun ini 2010. Wah ini lumayan, sudah cukup lama mengawali karir sebagai wakil ketua MBI di bidang pendidikan dan ekonomi. Ini tepat sekali ya, bidang pendidikan dan ekonomi di Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Nah ini bergerak dari salesman nih Pak, Ya. hingga saat ini menjadi direktur marketing ya. Wah ini penuh pengalaman nih dan harus disaringkan kepada kami nih Pak, bagaimana tentunya selaras dengan topik kita pada hari ini yaitu harmonisasi Dharma dan bisnis ya. Tahun 90 memulai usaha sendiri di PT Majaria Kencana Sakti juga ya. Kemudian 96 mendirikan perguruan tinggi. Kemudian sampai sekarang hingga menjadi Universitas IBI. Tahun 2004 mendirikan Prime One School. Nah ini sangat tekun kita lihat ini Pak Amrin di dunia pendidikan ya. Kemudian jabatan terakhir di MBI sebagai pengawas ya tahun 2022 hingga 2024 nantinya sebagai pengawas Majelis Budaya Indonesia. Baik, Pak Amrin, apa kabar? Kabar baik. Iya, gimana ini setelah tentunya masa-masa COVID, pergerakan gimana dalam keseharian? Ya, sejak pulihnya COVID pada tahun 2003 yang lalu, tentu kegiatan usaha agak lebih baik. Apalagi di sektor dunia pendidikan yang dapat dikatakan sangat penting secara offline. Yeah. Dunia pendidikan antara anak dengan guru kan harus bersentuhan, harus berhadapan. Karena guru harus bisa menjadi toladan, harus bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Nah ini juga termasuk salah satu harmonisasi antara kegiatan usaha dengan Dhamma. Jadi melalui dunia pendidikan, Pak Amrin coba menggerakkan, mengembangkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak itu nantinya dapat berinteraksi dengan dunia bisnis yang lebih integral gitu ya, lebih punya kemampuan, punya keterampilan gitu ya. Iya. Oke. Pak Amrin, ngomong-ngomong soal bisnis nih, ini kita tidak lepas dari tentang mencari kekayaan. Kalau tidak keliru kita dikatakan kita harus mengejar kekayaan ya. Ada pepatah di Tionghoa kuno itu sangat erat kaitannya, uang itu tidak bisa kejar karena uang itu kakinya lebih banyak dari manusia. Nah, sebagai seorang umat Buddha,
kita selalu mendapatkan atau menerima tentang ajaran ataupun statement. Nggak boleh punya keinginan, nanti kamu hidupnya penderita. Nggak boleh punya banyak harapan, nanti hidup kamu menderita. Menurut Pak Amrin nih, ini bagaimana ini gitu kira-kira? Keinginan yang bagaimana ini? Nah, keinginan mungkin saya kepingin punya mobil, kepingin punya rumah mewah, kepingin jalan-jalan di luar negeri, kepingin jalan-jalan di mana-mana saja. Ya, umur sekian saya pingin punya deposit sekian. Gimana nih Pak? Ya, kalau menurut saya juga ya, sejak usia kecil, usia sekolah, bahwasan manusia dilahirkan memang sudah ada keinginan. Jadi tentu keinginan itu kita wujudkan dalam kegiatan kita, dalam pelaksanaan kita, dalam mimpi kita. Jadi keinginan itu kalau boleh saya pisahkan, ada dua. Satu keinginan yang duniawi, satu lagi yang non duniawi. Nah sekarang kita mau bicara keinginan yang mana? Tentu kita di Dhamma, ajaran agama Buddha itu, tentu kita lebih yang non duniawi. Jadi artinya kita lebih ke spiritual, doa, buat kebajikan, bantu sesama manusia yang kurang beruntung. Nah tentu ini keinginan ini harus kita wujudkan. Kalau keinginan yang bisa merusak ataupun bisa menimbulkan penderitaan, kerugian pada makhluk hidup, ya kita harus hindari. Jadi kalau boleh saya kombinasi antara keinginan duniawi dan keinginan yang spiritual tadi ya, yang menurut Pak Darmin non duniawi tadi ya. Berarti kita boleh mengejar impian, boleh mengejar kekayaan, karena kan tidak ada larangan ya Pak di dalam umat Buddha. Kalau saya baca-baca nggak ada. Tidak ada larangan ya. Kalau ini tekstual banget nih Pak Amri. Menurut Pak Amri kalau yang dia baca berarti ini landing to the text banget gitu kan. Artinya bahwa tidak ada larangan, namun sejauh tidak memberikan kerugian. Betul. Tidak menimbulkan dampak yang negatif, dampak yang merusak di dalam lingkungan hidup ya atau orang lainnya. Berarti boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, kita akan sambung lagi. Nanti kita coba untuk combine semua apa yang telah disampaikan. Nah, terkait tadi juga ini berkaitan dengan mindset nih Pak. Ya, mindset kadang-kadang kan kalau kita dengar mungkin ya seseorang itu ayo saya buka usaha ini. Saya buka usaha, terus bagaimana ya saya bisa menjalankan Pancasila Buddhis? Nanti kan gak enak juga melanggar apa katanya, menipu atau apa. Ya, bagaimana tanggapan Pak Amrin tentang pemikiran-pemikiran ataupun mindset yang demikian? Ya, bukan saja di dalam menjalankan kegiatan usaha, tapi untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari, kita juga secara tidak sadar kita telah menjalankan 5 sila itu. Di antaranya ya seperti mencuri, menipu, membohong, mabuk-mabuk ya. Itu kita semaksimal mungkin untuk hindari. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, tentunya banyak pengaruh lingkungan. Ya, kita harapkan para generasi muda, khususnya umat Buddha ini, betul-betul bisa rajin ke vihara dengan Dhamma Talk, agar supaya kita bisa kuat atau tangguh untuk menghadapi tantangan yang dunia yang sekarang zaman teknologi yang serba cepat. Nah ini kita harus hindari. Jadi harmonisasi Dhamma dengan bisnis itu bisa kita wujudkan barengan. Berarti tidak ada harusnya tidak menjadi penghalang dong ya Pancasila Buddhis ini sebagai seorang pengusaha. Tidak dong. Nah, selama ini kalau kita lihat dari Pak Amri mulai dari salesman nih, mulai dari semen, apakah di dalam pelaksanaan itu bertentangan menjalankan Pancasila? Hingga saat ini sebagai direktur ya? Jujur aja kalau kita betul-betul punya keterampilan dalam menjalankan Dhamma ini, ajaran agama Buddha, kalau kita telusuri benar-benar ya, kalau kita cara menafsirkannya sangat streng, ya ini kita nggak bisa mengubah sesuatu apa-apa. Padahal di Dhamma itu ajaran agama Buddha yang saya baca ya, bahwasanya kita
menciptakan kekayaan atau kita mengumpulkan harta bukan saja untuk diri sendiri, bukan saja untuk keluarga, bukan saja untuk saudara family, tapi juga untuk masyarakat luas yang membutuhkan bantuan kita. Nah, ini balancing. Nah, kalau kita menjalankannya, ya semaksimal mungkin lah kita hindari. Misalnya, kita sebagai entrepreneur, ya, tentu kita menjumpai, apalagi zaman modern ini, adalah pasti bersentuhan dengan alkohol. Nah, tentunya kita menghindari seperti itu semaksimal mungkin. Ya. Bukan berarti kita totali tidak apa. Kalau upaya ada rombongan sama kita jamu makan atau minum lah ya, tentu ada bersentuhan itu. Tapi ya kita jangan sempat memabukkan. Ini berarti kata kuncinya adalah semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Sebuah ungkapan yang sangat jujur dari hati seorang Pak Amrin. Ya. Artinya bahwa senantiasa untuk tetap kondisi sadar, menjaga lingkungan itu untuk merawat pelaksanaan Pancasila. Gitu ya. Saya kira kemarin kita sempat berdiskusi beberapa kesempatan, Joni berdiskusi dengan Pak Amrin. Itu bercerita tentang gini loh, Pak Amrin pernah bertanya nih tentang lebih detail ya, lebih tegas lagi tentang Pancasila. Joni, kamu lebih suka bisnis sama orang yang tipu kamu atau yang suka jujur? Kalau nggak salah Pak Amrin pernah... Integritas. Itu dia Pak Amrin. Nah, Pak Amrin pernah bertanya seperti itu. Ini sebuah pertanyaan yang sangat simpel, tapi ngejelep banget gitu ya. Artinya kita sehari-hari memilih. Kita punya pilihan untuk berusaha, untuk bergaul dengan siapa saja. Nah, sifatnya bagaimana, ya kan? Cara berbisnisnya bagaimana? Apakah penuh dengan integritas? Kalau bahasa Pak Amrinnya itu harus punya integritas gitu loh. Ya. Artinya kalau secara sederhana kalau kita artikan di dalam Pancasila, jangan berbohong gitu loh, ya kan? Jualan dagang barang KW dibilang barang asli gitu ya Pak ya. Kalau kasarnya itu begitu ya. Bohong ya, menipu. Ya, menipu orang ya. gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Berarti tadi Bapak bilang kata mengedepankan keterampilan ya. Ya, keterampilan menjual gitu ya, ya, keterampilan untuk berdagang gitu ya. Karena ya. Bapak mengawali karir itu mulai dari salesman ya. Iya. Harus jago ngomong gitu, punya keterampilan berbicara gitu ya. Iya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ya bincang-bincang kita dengan Pak Amrin di tema harmonisasi dharma dan bisnis, Joni kepingin ngajak nih teman-teman untuk menyaksikan sebuah lantunan lagu dan alat musik tradisional oriental yang akan dibawakan oleh tim dari Sagara Group. Kami silakan. terbentuk di mana-mana saat ujianku telah berlimpah.
Bhagavati Prasnaparamita. Baik, kembali lagi ke studio bersama saya Joni. Kita bahas topik harmonisasi dharma dan bisnis ya bersama Pak Amrin Susilo Halim. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lantunan lagu berjudul Pendupaan yang dibawakan oleh tim kesenian dari Sagara Group ya. Kita lanjutkan ke topik kita bersama Pak Amrin, harmonisasi dharma dan bisnis. Bapak Ibu juga dapat ikut ya, kirimkan pertanyaan atau telepon ke nomor 0811 6100 386. Baik, kita kembali ke narasumber kita yang marvelous katanya Bu. Pak Amrin, kita lanjut diskusi kita. Nah, ini kan berkaitan dengan aspek ya harmonisasi, berarti ada kestabilan gitu ya. Nah, kira-kira sebagai umat Buddha nih, ada nggak kira-kira aspek yang sebenarnya harus kita perhatikan di dalam untuk supaya ini selaras nih antara bisnis dan kehidupan dharma ini bagaimana? Ya, kalau kita menjalankan suatu usaha kegiatan, kita diajarkan oleh agama Buddha harus pegang 3 aspek penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan menjalankan usaha ini. 1, kalau kita ingin menciptakan kekayaan atau kita mengumpullah kekayaan, tentunya kita sangat dilarang untuk melakukan kegiatan yang bisa membuat kerugian atau penderitaan pada makhluk hidup. Itu satu harus kita pegang. Terus setelah kita mengumpulkan harta atau kekayaan, tentu yang kedua kita harus menjaganya ya, atau memeliharanya, atau menggunakan kekayaan ini dengan tepat, dengan baik. Di antaranya ya juga sesuai dengan anjuran pemerintah, ada CSR ya, CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, ini juga dianjurkan pemerintah. Ya, sebetulnya agama Buddha juga mengharuskan kita untuk melakukan itu. Ini otomatis menjaga, memelihara kesejahteraan para staf, pegawai, karyawan, tetangga, umat manusia, dan lingkungan. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa merusak lingkungan. Nah, itulah kita juga harus bisa menjaga lingkungan. Sisakan sedikit kekayaan itu untuk menjaga lingkungan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sikap kita terhadap kekayaan itu. Jangan kita sudah ada banyak harta lalu timbul kecongkakan, kesombongan, lalu kita nanti kalau umat terpuruk jadi depresi, menyalahkan orang lain. Nah, itu kita harus hindari. Nah, untuk menghindari, untuk menjalankan ini memang susah, nggak segampang yang saya ngomong ini. Karena saya berkecimpung di kegiatan usaha ini lebih kurang sudah 45 tahun. Luar biasa. Tentu ada jatuh bangunnya. Yang saya baca-baca ini memang kalau kita terpuruk, gagal menjalankan suatu misi, menurut ajaran agama Buddha sih tak usah depresi, tapi nggak segampang itu. Nah, tapi kita berjuang, kita menyadari, kita meyakini bahwasan setiap masalah yang timbul itu pasti ada solusinya. Nah, kita cari solusi untuk bagaimana kegagalan ini tidak terulang kembali. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sesuai dengan Dhamma, ajaran agama Buddha. Nah, ini kan luar biasa ya Pak. Ada 3 aspek yang disebutkan Pak Amrin tadi ya. 1, cara kita mengumpulkan kekayaan. Kemudian atau cara kita memperoleh ya kekayaan tersebut. Kemudian cara kita memanfaatkan kalau di dalam perusahaan atau di dalam korporasi.
ada sebuah istilah yang tadi Bapak Amrin sebutkan sebagai CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu mengembalikan sebagian kekayaan, mengembalikan sebagian benefit ya, betul Pak ya, kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial, membangun sekolah, membangun jembatan itu ya kira-kira ya. Nah kemudian sikap kita terhadap kekayaan tadi ya Pak ya, apakah bagaimana sikap kita ketika kita jatuh bangun ya. Jangan semua mau. Betul. Nah, jangan semua mau ini kan kadang-kadang susah, Pak. Ah, itu kembali lagi kepada kembali lagi kepada keinginan tadi, Pak. Kepingin memeluk gunung gitu maksudnya. Nah, kalau yang ini luar biasa tadi Pak Amrin menyatakan sempat 5 tahun ya berjuang ya. Dari mulai salesman menjadi seorang 45 tahun. 45 tahun. Nah, ini kan jatuh bangun sering nih, Pak. Ini kan sering nih. Kadang-kadang kan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Dharma, tidak baca-baca buku Dharma, ketika terpuruk, beberapa hal itu ada dampaknya Pak. Kadang-kadang bisa sampai mengambil pilihan untuk bunuh diri. Nah, kalau Pak Amrin sendiri ketika menghadapi kondisi seperti itu apa? Antara gini Pak, misalnya, ada harapan, kemudian kenyataan yang berbeda. Realitanya berbeda. Kepingin capai ini 100% tapi cuma dapat 20. Bagaimana kita menghadapi supaya tidak stres itu Pak? Ya, kalau menurut saya ya, jujur aja saya dilahirkan dari keluarga yang susah, yang nggak begitu kuat beragama. Maka itu saya pada tahun 2010 bergabung dengan MBI untuk penguatan agama. Jadi selama 2020 berarti lebih kurang usia saya tahun 60 lahir. Berarti lebih kurang berapa tahun? 70 ya kurang lebih ya? Belum ya? Belum. 60 sekian ya. 59, 60. 5, ya. 50 tahun lah. Bahwasannya manusia itu ya, sejak kecil sudah harus ikut ajaran agama. Itu harus. Agar supaya kita sejak kecil sudah mengerti dan tidak takut untuk ikuti ajaran-ajaran agama. Ini perlu. Apalagi sekarang zamannya teknologi yang sangat kuat, anak-anak usia 3 tahun sudah bisa pakai handphone, bisa melihat segala sesuatu. Nah, tentunya kita sebagai orang tua, ya, saya sudah sebagai kakek ya, harus menerapkan, usahakan agar supaya cucu-cucu kita atau anak kita itu usahakan terus bisa ke rumah-rumah ibadah untuk ikuti ajaran agama. Jadi maka itu di sekolah ya, kita menguatkan juga ajaran agama itu supaya terjadi tidak terjadi seperti ini, cepat putus asa. Ya tadi ya bilangnya, bahwasanya kegagalan kita rasanya depresi, lalu mau jalan singkat, itu nggak boleh, itu kan dilarang juga ya, nggak boleh. Jadi kita harus ada penguatan agama, bahwasannya kejadian-kejadian atau kegagalan-kegagalan yang timbul, itu pasti kita bisa atasi, rasa khawatir. Ada kesetaraan apa? Kestabilitasan. Ya, ada anicca apa? Masalah itu tidak selamanya, tidak permanen gitu ya Pak? Tidak. Anicca ya Pak? Anicca. Itu. Ya, berarti segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya ya? Pasti ada solusinya kalau kita lebih mengenal Dharma gitu ya, yang dikatakan kalau sebagai obat ya kata Pak Amrin tadi ya, bisa memberikan sebuah pola pikir yang lebih sehat gitu ya. Ini mungkin karena oleh sebab itu Pak Amrin juga lebih getol di bidang pendidikan ya, dimulai dari wakil ketua MBI, mewakili bidang ekonomi dan pendidikan ya. Ya, kebetulan kan tahun 2010 saya bergabung dengan MBI, dipercayakan sebagai wakil ketua bidang pendidikan dan ekonomi, karena memang saya berkecimpung di bisnis ya, juga di sekolah pendidikan. Nah, saya percaya bahwasannya untuk menguatkan keterampilan bagi umat di dunia ini harus melalui pendidikan. Harus melalui pendidikan ya. Itu pondasi ya. Baik pendidikan di sekolah, di rumah,
pendidikan di sekolah. Nah, melalui pendidikan, anak-anak itulah kita didik dia apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Harus tegas ya, apa Tegas. yang boleh dan apa yang tidak boleh Tegas. ya. Juga kemudian, setiap anak dilahirkan kan punya potensi. Betul. Ya. Sekolahlah yang bisa menguatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak itu. Tapi harus penguatan spiritual. Oke. Itu jadi agama. Ini penting. Berarti harus ada kalau kita bahasa kerennya nih bahasa anak, harus ada emotional intelligence, harus EO. ada IU, harus ada spiritual quotient juga ya, berarti ya harus dikembangkan. Harus ya. Sangat berarti Pak Amrin melakukan semua ini saat ini adalah melalui program-program pendidikan ya, program-program pendidikan di sekolah ya, pengembangan pendidikan keterampilan anak, kegiatan-kegiatan spiritual Ya. di sekolah itu dikembangkan. Ya. Ada orang tokoh nasional pernah mengatakan dia punya keinginan untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dengan bagaimana? Dia harus tidak mau harus melalui politik. Dia harus jadi gubernur, harus jadi wali kota, harus jadi bupati, atau harus mencari menteri. Inilah yang bisa mencerdaskan atau mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau saya ya bagaimana bisa mencerdaskan bangsa ini? Tidak lain harus melalui lembaga pendidikan. Ini yang kita jalankan. Oke, baik, luar biasa Pak Amrin. Terkait dengan 3 aspek tadi, mungkin dapat kita kembangkan bahwa itu sangat erat kaitannya dengan etika. Nah, Etika, ekonomi, Buddhis kalau kita boleh katakan demikian. Menurut Pak Amrin nih, bagaimana sebagai seorang Buddha ini harus menjaga etika, ekonomi, Buddhis itu di dalam setiap kegiatan berusahanya, Pak? ya, etika di bisnis, ekonomi di Buddhis itu, ya kita seperti jalankan 5 sila itu. Tidak boleh mencurangi, ya. Harus jujur, harus membina hubungan baik sesama mitra, partner. Nah, ini harus kita jaga etika-etika ini dalam berbisnis agar supaya kita hidupnya langgeng, bisnisnya lancar, rezeki juga datang. Oh gitu ya. Berarti ada beberapa hal yang memang harus kita jaga. Harus. Ya? Berarti itu sangat erat kaitannya dengan Pancasila Buddhis tadi ya. Itu konsep yang paling dasar ya. Itu kita pegang Pancasila ini udah kuat kali dah. Pegang itu sebagai dasar ya. Dasarnya udah kuat banget. Oke, nanti kita lanjutkan elaborasinya, Pak. Namun sebelum itu mari Bapak Ibu kita saksikan kembali sebuah lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian dari Sagara Group. Sungguh indah. Berbagi bahagia, sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja.
berbagi bahagia. Bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih, di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Walau hidup sesaat saja. Bhagavati Prasna Paramita. Baik, terima kasih Sobat Dharma, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kembali ke topik. Sebelum kita closingkan acara pada siang hari ini, tentu banyak hal lagi yang ingin kita bicarakan. Ya, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau mungkin disampaikan oleh narasumber sebagai titipan kepada umat Buddha, Bapak Ibu, supaya bisa senantiasa menjaga harmonisasi dharma dalam bisnis. Nah, tentunya kita akan coba memberikan kepada, baik, kita akan coba memberikan kembali ke Pak Amrin ya sebagai narasumber kita pada siang hari ini tentang tadi kita sudah bicara tentang etiket ya, etiket ekonomi Buddhis. Nah, etiket ekonomi Buddhis ini sedikit kita sangat erat kaitannya tentang stabilitas dan bagaimana menjaga kesejahteraan. Nah, tentu Pak Amrin ada triknya nih, ada faktor-faktornya nih. Apa yang harus dijaga untuk menjaga etiket ekonomi Buddhis tadi? Mungkin Pak Amrin singkat, silakan. Ya, menjaga untuk mewujudkan harmonisasi dhamma dan bisnis, memang perlu ada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Ada 4 faktor itu. Satu adalah kita seperti tadi saya mengatakan, mengumpul kekayaan itu ya berlandaskan keterampilan dan kesungguhan. Jadi kita harus fokus untuk menjalankan usaha itu. Satu. Yang kedua adalah menjaga harta yang sudah kita miliki. Oke. Ya, kalau kita punya uang, ya kita masuk tabungan. Kalau kita punya pabrik, ya kita rawat dengan baik. Harus kita jaga baik-baik. Jangan dibiarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bahasa kerennya, kalyana mitata ya. Ya, kalyana mitata. Harus jujur. Karena menjalankan usaha bisnis, kan tidak terlepas dari kemitraan. Nggak bisa sendiri. Iya, betul. Kita jualan, ada mitra. Paling penting harus kita jujur. Harus punya integritas. Nah, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat, hidup tidak boleh terlalu boros. Tidak boleh boros, tidak boleh kikir lah. Ya, harus balance, seimbang. Nah, jadi jangan terlalu pelit, juga tidak boleh boros. Umpamanya kita dapat 100, jangan kita luar 120. Ya, itu bangkrut lah. Tapi kalau kita dapat 100, jangan kita pegang semua. Ya paling tidak kita bisa kasih 20, kasih ya 20, 10 untuk membangun rumah ibadah, membangun orang yang susah. Nah, itu 4 faktor itu harus kita jaga. Harus jaga betul untuk supaya harmonisasi antara ajaran dan bisnis itu langgeng. Berarti tadi ini penting ya Pak, yang pertama Pak Amrin sebutkan itu adalah tentang keterampilan ya. Oh, di jalan setiap menjalankan usaha ya
harus punya keterampilan. Ah. Keterampilan itu pasti dimiliki semua orang yang hidup di dunia ini. Hanya mau digunakan atau tidak. Nah, tentunya semua orang punya potensi. Kalau memang saya potensinya kebetulan suka ya di pendidikan dan pendidikan. Suka. Ya, itu keterampilan saya harus kita jalankan dengan harus dengan fokus, terpusat, konsentrasi. Jangan isi jalan. Jangan main-main, serius. Harus sukses. Ya, ini juga jadi catatan ya, catatan penting. Kadang-kadang orang juga punya fokus yang bermacam-macam, Pak. Apapun mau dikerjakan, ini mau dikerjakan, itu mau dikerjakan, ini mau dikerjakan, itu mau. Menurut Pak Amrin gimana ini? Nggak boleh. Kalau memang kemampuan kita bisa kita mencakup semuanya, silakan. Tapi biasanya kemampuan manusia kan terbatas. Ya salah satu lah. Salah satu kita jalankan. Kalau kita memang ada 3 proyek, jalankan A, sukses, B, sukses, C. Tapi juga di dalam menjalankan usaha kita tidak terlepas dari kepercayaan. Kita harus mempercayai orang untuk menjalankan proyek ini. Nah, ini penting banget. Jadi seperti tadi kita, kalau memangnya sudah bisa menjalankan damai dengan baik, menjaga kepercayaan, ya udahlah, udah gampang dunia ini damai sejahtera. Yang kita percayakan betul-betul bisa dipercayakan, dan kita sendiri bisa mempercayai orang, kita fokus, udah damai, nggak ada kejahatan lagi. Semua hidup damai sejahtera. Berarti hal paling penting memang dalam berusaha, baik sebagai pekerja profesional juga begitu ya Pak ya, harus ada keterampilan ya. Ya. Dalam bisnis juga begitu, harus punya keterampilan. Supaya kalau menurut Pak Amrin, kata Pak Amrin tadi adalah supaya ketika kita berbisnis itu tidak ngawur ya, tidak sembarangan, nggak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Ya berarti harus fokus, kemudian punya keterampilan di bidang yang dia tekunin, ya dijalankan secara profesional. Inilah yang dinamakan untuk supaya bisa menjaga tetap stabilitas tadi ya, stabilitas daripada kesejahteraan tadi. Nah kemudian punya aspek yang kedua tadi, punya sebuah mitra harus dijaga. Harus menjaga mitra. Kemudian ini harus saling punya kepercayaan, harus saling jujur juga ya. Tidak boleh, kalau di dalam bisnis itu kira-kira contoh gimana? Ini seperti adik-adik kita sama ibu di sini kan, main kucing kan. Ini kan harus harmonis. Kalau masing-masing jalan ini jadi suara nggak bagus. Nah, menjalankan kehidupan juga harus begitu. Harus betul-betul harmonis. Bagaimana bisa harmonisasi itu jaga? Harus kita jalankan 4 faktor ini. Tapi kan setiap orang punya pemikiran beda, Pak. Contoh Pak Amrin di perusahaan, bagaimana mengharmonisasi semua ini yang ada lingkungan, aspek-aspek manusia yang berbeda-beda. Nah, ini seperti tadi saya utarakan bahwasannya manusia kan dilahirkan semua punya potensi, masing-masing punya potensi. Nah, kita sebagai leader, kita harus tahu, kita petakan. Oh, si A potensinya ini di administrasi, ya udah kamu konsentrasi administrasi. Oh, si B potensinya di marketing, ya udah konsentrasi di marketing. Oh, si C di mesin, teknologi. Nah, masing-masing jalan. Nah, ini nggak bisa campur baur. Jadi betul-betul kita pisah. Nah, 3 ini kita betul-betul buatlah kerjasama. Jadi nggak boleh saling intervensi, tapi boleh musyawarah mufakat. Nah, baik, yang kita akan coba detail ya ke 4 faktor tadi ini, karena merupakan hal yang paling penting di dalam menjaga kestabilan dan stabilitas dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga yang Pak Amrin sebutkan tadi adalah tentang kita lompat satu tadi ya, tentang perlindungan terhadap tabungan dan kekayaan yang dihasilkan. Tentunya ini kalau tidak secara langsung ini adalah mengikuti tataran dan aturan-aturan yang ada di dalam dunia usaha ya Pak ya. Kalau orang bilang apa ya, mau nyaman tidur, nyaman apa, aspek legal semua harus dijaga, ya kan? Harus sesuai aturan, tidak boleh dagang-dagang yang bertentangan dengan dharma tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang utarakan Buddha mungkin yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengusaha ini. Ya, tidak sebetulnya boleh jual apa gitu. Ajaran agama Buddha itu kalau setahu saya, tapi boleh jual senjata, boleh jual daging atau apa gitu. Kalau di ajaran agama Buddha kan
jangan menjalankan usaha yang membunuh. Ya. Ya. Seperti tadi menjual senjata, jual-jual obat terlarang. Itu kan untungnya banyak itu, Pak. Nah, ya hal-hal yang dilarang itu untungnya banyak besarnya. Terus melakukan permainan-permainan yang mengandung Judi, gambling. Itu memang ajarannya. Itu yang kita usahakan Hindari. Gitu ya? hindari. Itu nggak boleh. Nah, kalau menurut ajaran, kalau memang ini semua jalankan kan hidupnya sudah damai, nggak ada perang, nggak ada yang mabuk-mabuk lagi, nggak ada yang kehilangan harta karena main judi. Semua hidup akan menjadi damai. Nah, ini harapan kita. Ya, harapannya seperti itu. Ya. Harapan. Oke, kemudian titik yang keempat ya Pak, yang paling penting juga. Supaya tidak besar pasak daripada tiang. Nah, kan kemungkinan ada nih, ya kalau kita tidak melihat, tapi kita tahu ada juga orang yang punya pemikiran bahwa, oh janganlah saya kasih habis harta saya. Nah, ada ya cara berpikir maka itu kita di ajaran agama Buddha selalu harus diajarkan untuk bisa membuat kebajikan. Nah, kalau filosofi saya sih bahwasannya kalau bisa, ini udah kita praktekkan, kenyataan begitu, kita sumbang 10, minggu akan datang bisa datang 100. Bisa menjadi pembuka rezeki yang baru gitu ya, berlipat ya. Ya, kenapa? Kita membuat sesuatu kebaikan, orang lain melihat, orang itu kasih kita project, kasih kita rezeki. Tadi tidak usah takut kehilangan. Hanya saja, ya kalau kita dapat 100, ya jangan kita kasih 200. Itu bisa bahaya. Ada beberapa teman kerja seperti itu, selalu kita ingatkan, kalau uang kita 100, ya kita gunakan jangan lebih dari 50% lah, ya 50. Jangan lebih dari 100, 200. Ada yang jaga gengsi, ini yang bahaya. Jadi ini kurang damainya. Ya, berarti hidup sederhana itu juga bagian daripada dharma gitu ya? Hidup kita bersahaja saja, sederhana, santai saja. Ya kalau memang ada kemampuan ya silakan ya, tapi kalau nggak ada ya hidupnya nggak masalah sih. Hidup di dunia ini kita banyak sih kehidupan kita hidup yang lebih sehat mungkin ya, yang penting daripada jaga gaya tapi amburadul gitu ya Mas Pak ya. Kita harapkan khususnya kepada umat agama Buddha, jalankan aja ajaran-ajaran kemudian dengan baik, hidup kita pasti damai. Nah, satu statement mungkin dari yang sering kita dengar nih, pada muda, ketika jadi orang muda nih kita jor-joran, ya kan, tidak menjaga kesehatan, pontang-panting, cari materi, kumpulin keuangan, sudah tua, sakit-sakitan, tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Gimana nih Pak? Supaya seimbang nih Pak. Ya itu, jadi tentunya kita dalam menjalankan kehidupan ini paling utama kesehatan, itu penting. Paling utama kesehatan. Ya. Duit banyak pun kalau sakit nggak ada arti. Tapi tanpa duit pun bahaya. Sekarang kita melihat banyak yang punya sakit, menderita, nggak punya duit. Jadi masalah juga. Sekarang pengobatan juga mahal. Maka itu kita harapkan ya para pemirsa semua jaga kesehatan, rajin olahraga, jaga makanan yang sehat, banyak ikuti dhamma, sehatlah kita. Oke. Nah, saya ingin tanya nih tentang terkait dengan apa tadi fokusnya Pak Amrin di bidang pendidikan. Nah, apa sih yang sudah selama ini Pak Amrin jalankan? Tadinya kita sempat berbincang-bincang. Ini tujuannya adalah mempersiapkan anak muda ya di bidang pendidikan. Kenapa Pak Amrin harus masuk di bidang pendidikan? Bergabung dengan MBI untuk menguatkan dharma, terus mempraktekkan dharma dalam kehidupan juga. Ini kadang-kadang memang bukan hal yang gampang, saya tahu. Pak pernah beberapa kesempatan kita bercerita. Nah, kalau menurut Pak Amrin nih, melalui pendidikan itu bagaimana kita bisa membangun pondasi anak-anak supaya mereka nantinya punya keterampilan, punya pondasi yang cukup baik di dharma. Ya, dalam hari ini mungkin kita fokuskan di dharma umat Buddha ya,
Tapi memang di dalam sekolah pendidikan kan ada kepercayaan dan agama lain. Nah, bagaimana menurut Pak Amrin fokus ataupun konsentrasi bidang pendidikan itu bisa memberikan sebuah manfaat dalam kehidupan anak-anak gitu? Ya, bahwasannya seperti tadi saya bicarakan, kita sampaikan bahwasannya dalam menjalankan kehidupan itu pasti harus memiliki keterampilan. Itu penting. Karena kalau kita sudah punya skill, punya keterampilan, tentunya lebih mudah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, saya punya cita-cita bahwasannya pada dunia saat ini sangat dekat sudah, sangat dekat banget. Jadi kita paling sedikit harus bisa mengerti berapa bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan otomatis bahasa ibu, bahasa Indonesia. Nah, berapa bahasa ini kita penting? Karena ilmu-ilmu yang sekarang di dunia ini paling cepat adalah dari negara Eropa atau Amerika. Jadi di situ banyak yang dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian juga komunikasi. Nah, di sekolah kita ini ya kita penguatan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, juga teknologi, juga penguatan ajaran agama. Jadi kita penguatan agama, situ ada agama Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, Muslim. Itu semua punya guru masing-masing. Nah, ini kita isi pada generasi muda ini agar supaya tidak semata-mata keterampilan, skill, kemampuan, tetapi kemampuan spiritual juga harus seimbang. Jadi bukan saja harmonisasi antara dhamma dengan bisnis, tapi harmonisasi antara ilmu pengetahuan dengan dhamma itu harus seimbang juga. Tidak boleh timpang. Jadi ini penting. Jadi jangan semua dihalalkan. Tahu kan kalau teknologi tinggi semua bisa dibuat, tapi dia lupa dengan ajaran dhamma, ajaran agama, wah susah. Berarti itu berkaitan tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ya Pak ya? Nah, teknologi sekarang sangat canggih, sangat cepat. Cepat banget. Baik. Baik Pak Amrin. Nah, ini kembali lagi kepada aspek tadi ya. Berarti saya ingin menekankan kembali ada beberapa aspek yang tadi Pak Amrin sampaikan tentang bagaimana cara memperolehnya. Kemudian kepada sikap tadi. Nah, sikap itu kadang-kadang kan kita bagaimana ya? Ada apa saya sampaikan, ada sebuah pameo dalam masyarakat ya, ada sebuah pameo dalam masyarakat. Gak usah kita cari kekayaan itu. Kalau rezeki nanti kan datang juga. Nah, ini pesimis ya. Selalu ada teman mengatakan, ya kita cari uang banyak-banyak untuk apalah, nggak bawa pergilah. Nah, saya kira ini salah. Ini saya anggap ini orang yang pesimis ya. Kita harus optimis. Kalau kita perjuangkan bisa mengumpulkan kekayaan yang besar, kita juga tidak boleh serakah sesuai dengan faktor-faktor tadi ajaran agama Buddha itu kan. Kita juga harus punya ilmu bagi-bagi. Nah, apa salahnya kalau memang ada sebagian orang tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kita yang kumpul dan kita bagi-bagi kepada saudara kita sebangsa dan setanah air. Saya kira itu suatu hal yang diharuskan ya menurut saya. Jadi itu harus kita tanamkan. Baik, terima kasih Pak Amrin sudah hadir di studio TPRI Sumatera Utara pada hari ini dalam topik harmonisasi dharma dan bisnis. Tentunya ini sebuah kesempatan yang berbahagia berbicara dengan Pak Amrin dengan gaya komunikasi yang unik dari Pak Amrin ya, menyampaikan sesuatu kepada teman-teman umat Buddha ya, dan tentunya ini dapat dipraktekkan dengan gaya unik ya Pak, gaya bahasa yang unik Pak Amrin menyampaikan itu berkaitan dengan dharma. 3 hal penting yaitu silakan
umat Buddha untuk mencari atau mengumpulkan kekayaan. Zakat. Yang penting jangan sampai merusak lingkungan, Nah, merugikan orang lain, menimbulkan penderitaan. baik Ya. lingkungan dan Ya. masyarakat. Itu yang paling penting ya. Ya. Cara kita memperoleh harus dijaga, cara kita memanfaatkan juga, bagaimana sikap kita terhadap kekayaan itu juga harus kita perhatikan Ya. supaya bisa timbul kestabilan antara dharma dan bisnis itu ya. Dan kesejahteraan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Amrin. Ya tentunya kita akan undur diri ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bapak Ibu, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Pak Amrin Susilo Halim hari ini, Dewan Pengawas dari Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara, dan tentunya seorang pembisnis. Semoga nanti kita akan ketemu kembali di lain kesempatan tentang topik dan narasumber yang berbeda, yang topik-topik yang sedang tren. Namo Sanghyang Adi Budaya, Majelis Budaya Indonesia beserta TVRI Sumatera Utara undur diri.